I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that bitches on my line. Baik, di sini sebelum kita masuk ke dalam pengukuran, menghitung dan menentukan beda tinggi dengan tahimetri, kita akan membahas terlebih dahulu apa sih itu beda tinggi. Jadi pengertian beda tinggi adalah menentukan beda tinggi antara dua titik. Bila benda tinggi H diketahui antara dua titik A dan titik B, sedang tinggi titik A diketahui sama dengan HA dan titik B letak lebih tinggi daripada titik A, maka titik tinggi B ialah HB sama dengan HA plus H, di mana HB adalah tinggi titik B, HA adalah tinggi titik A, dan H adalah helling atau bidang miring. Yang diartikan dengan beda tinggi antara titik A dengan titik B adalah jarak antara dua bidang nifo yang melalui titik A dan B. Umumnya bidang nifo adalah bidang yang lengkung, tetapi bila jarak antara titik A dan B kecil, maka kedua bidang nifo yang melalui titik A dan B dapat dianggap sebagai bidang yang mendatar. Setelah itu kita masuk dalam metode pengukuran beda tinggi. Metode pengukuran beda tinggi itu ada 4. Yang pertama ada cara pengukuran menyipat datar atau spirit leveling. Yang kedua ada cara trigonometrik atau trigonometric leveling. Yang ketiga ada cara tachymetric atau tachymetric leveling. Dan yang terakhir ada cara barometris atau barometric leveling. Di sini kita akan membahas tentang cara tachymetric atau tachymetric leveling. Sebelum lebih lanjut, kita akan membahas apa sih itu metode tachymetric. Metode tachymetric atau tachymetric leveling adalah metode pengukuran yang menggunakan alat-alat optis, elektronis, dan digital. Setelah itu kita masuk dalam pengukuran tachymetri untuk bidikan miring. Metode tachymetri didasarkan pada prinsip bahwa pada segitiga-segitiga pembangun, sisi yang sepihak adalah sebanding. Kebanyakan pengukuran tachymetri adalah dengan garis bidik miring karena adanya keragaman topografi. Tetapi perpotongan benda stadia dibaca pada rambut tegak lurus dan jarak miring direduksi menjadi jarak horizontal dan jarak vertikal. Di sini kita akan masuk dalam rumus untuk menghitung jarak datar dan beda tinggi. Untuk rumus jarak datar sendiri, jarak datar adalah DAB, di mana DAB adalah jarak datar A ke B. Rumusnya adalah 100 aksen dikalikan dengan BA dikurang BB dikalikan dengan cos 2M, di mana BA itu adalah jarak miring, BB adalah beda tinggi antara A dan B, dan M adalah sudut miring. Untuk rumus beda tinggi sendiri, dapat disimbolkan dengan DHAB, di mana DHAB adalah beda tinggi antara titik A ke B. Rumusnya adalah 50 aksen dikalikan dengan BA dikurang BB dikalikan dengan sin 2M tambah I dikurang T, di mana BA adalah bacaan benang atas, BB adalah bacaan benang bawah, M adalah sudut miring, T adalah sama dengan BT, di mana BT sendiri itu adalah bacaan benang tengah. Materi selanjutnya yaitu tentang rambut tachymetri. Rambut tachymetri biasa berbentuk satu batang, lipatan atau potongan-potongan dengan panjang 10-12 feet. Kalau dibuat lebih panjang, dapat meningkatkan jarak bidik, tetapi makin berat dan sulit ditangani. Seringkali bagian bawah satu atau dua rambu dari rambu 12 feet akan terhalang oleh rumput atau semak. Tinggal sepanjang hanya 10 feet yang kelihatan. Panjang bidikan maksimum dengan demikian adalah kira-kira 1000 feet. Pada bidikan yang lebih jauh, setengah interval atau perpotongan antara benang tengah dengan benang stadia atas atau bawah dapat dibaca dengan dilipat gandakan untuk dipakai dalam persamaan reduksi tachymetri yang baku. Benang tengah dengan benang stadia atas secara teoritis dapat ditaksir jarak sejauh hampir 4000 feet. Pada bidikan pendek mungkin sampai 200 feet. Rambu sifat datar biasa seperti jenis Philadelphia sudah cukup memuaskan. Selanjutnya yaitu busur Biemann.
Busur bimen adalah sebuah alat yang ditempatkan pada beberapa tansrit dan alidade untuk memudahkan hitungan-hitungan tachymetris. Alat ini dapat merupakan bagian dari lingkaran vertikal atau sebuah piringan tersendiri. Skala-skala horizontal dan vertikal busur itu dibagi dalam persen. Skala vertikal menunjukkan selisih elevasi setiap 100 feet jarak lereng. Sedangkan skala horizontal memberikan koreksi tiap 100 feet untuk dikurangkan dari jarak tachymetri. Karena vertikal berbanding lurus dengan setengah sin 2 alfa dan koreksi untuk horizontal tergantung pada sin kuadrat alfa. Selang-selang pembagian skala makin rapat bila sudut vertikal meningkat. Baik, saya akan menjelaskan tentang prosedur lapangan. Prosedur lapangan yaitu prosedur yang benar menghemat waktu dan mengurangi sejumlah kesalahan dalam semua pekerjaan ukur tanah. Urutan pembacaan yang paling sesuai untuk pekerjaan tachymetry yang melibatkan sudut vertikal adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan. Persiapan yang harus dilakukan yaitu yang pertama, bagi dua rambu dengan benang vertikal. Kemudian dengan benang tengah kira-kira TI, letakkan benang bawah. Kemudian untuk pengaturan, yang pertama itu baca benang atas dan di luar kepala kurangkan pembacaan benang bawah untuk memperoleh perpotongan rambu. Catat perpotongan rambu, kemudian gerakkan benang tengah ke TI dengan memakai skrup penggerak halus vertikal. Kemudian untuk prosedur pembacaan, yang pertama itu perintahkan pemegang rambu untuk pindah titik ke berikutnya dengan tenggara yang benar. Kemudian baca dan catatlah sudut horizontalnya. Kemudian baca dan catatlah sudut vertikalnya. Jadi saya akan menjelaskan tentang manfaat. Metode tachymetry ini paling bermanfaat dalam penentuan lokasi sejumlah besar detail topografik baik horizontal maupun vertikal. Dengan transit ataupun plansit di wilayah perkotaan, pembacaan sudut dan jarak dapat dikerjakan lebih cepat ataupun lebih mudah daripada pencatatan, pengukuran, dan pembuatan sketsa oleh pencatat. Selanjutnya yaitu sifat data tachymetry. Metode tachymetry ini dapat dipakai untuk sifat data trigonometris TI ataupun disebut dengan tinggi instrumen di atas datum, ditentukan dengan membidik pada stasiun yang diketahui elevasinya, atau dengan memasang instrumen pada titik semacam itu dan mengukur tinggi sumbu 2 di atasnya dengan rambu tachymetry. Selanjutnya, elevasi titik sembarang dapat dicari dengan hitungan dari perpotongan rambu dan sudut vertikal. Baik, sebelum masuk ke contoh, kita harus tahu lebih dahulu apa sih itu teodolit. Jadi teodolit adalah salah satu alat ukur tanah yang digunakan untuk menentukan tinggi tanah dengan sudut mendatar dan sudut tegak. Berbeda dengan waterpass yang hanya memiliki sudut mendatar saja, di dalam teodolit sudut yang dapat dibaca bisa sampai pada satuan second atau detik. Teodolit merupakan alat yang paling canggih di antara peralatan yang digunakan dalam survei. Pada dasarnya alat ini berupa sebuah teleskop yang ditempatkan pada suatu dasar berbentuk membulat atau piringan yang dapat diputar-putar mengiringi sumbu vertikal sehingga memungkinkan sudut horizontal untuk dibaca. Di dalam pekerjaan-pekerjaan yang berhubungan dengan ukur tanah, teodolit sering digunakan dalam bentuk pengukuran poligon, pemetaan situasi, maupun pengamatan matahari. Dengan adanya teropong pada teodolit, maka teodolit dapat dibidikkan ke segala arah. Di dalam pekerjaan bangunan gedung, teodolit sering digunakan untuk menentukan sudut siku-siku pada perencanaan atau pekerjaan fondasi. Teodolit juga dapat digunakan untuk mengukur ketinggian suatu bangunan bertingkat. Berikut contoh-contoh teodolit tachymetry berikut. Selanjutnya ada sumber-sumber galat. Yang pertama ada galat-galat instrumental, berasal dari benang tachymetry yang jaraknya tidak benar. Yang kedua galat indeks, yang ketiga pembagian skala rambu yang tidak benar, dan garis bidik transit yang tidak sejajar garis arah nivo teropong. Yang kedua ada galat-galat pribadi, berasal dari rambu tak dipegang tegak atau hindari dengan pemakaian nivo rambu. Yang kedua salah satu pembacaan rambu karena bidikan jauh, dan yang terakhir karena kelalaian mendatarkan untuk pembacaan busur vertikal.
Saya akan menjelaskan kesalahan-kesalahan besar. Beberapa kesalahan yang biasa terjadi dalam pekerjaan tasimetri adalah yang pertama itu galat indeks diterapkan dengan tanda yang salah. Yang kedua itu kekacauan tanda plus dan minus pada sudut-sudut vertikal. Yang ketiga kesalahan aritmatik dalam menghitung perpotongan rambu. Yang keempat, pemakaian faktor penggali yang tidak benar. Yang kelima itu ada mengawinkan rambu atau disebut rambu harus selalu dipegang cara tegak lurus. Nah, ada juga pengukuran untuk pembuatan peta topografi cara tasimetris. Nah, di sini juga saya menjelaskan tentang alat ukur yang digunakan pada pengukuran untuk pembuatan peta topografi cara tasimetris menggunakan deodolit. Nah, berkompas adalah deodolit berkompas lengkap dengan statif dan unting rambu ukuran dilengkapi dengan nipu kotak dan pita ukur untuk mengukur tinggi alat. Data yang harus diamati dari tempat berdiri alat ke titik bidik menggunakan peralatan ini meliputi azimut magnet, benang atas, tengah dan bawah pada rambu yang berdiri di atas titik bidik, sudut miring dan tinggi alat ukur di atas di tempat berdiri alat. Nah, tata cara pengukuran detil cara tasimetri menggunakan deodolit berkompas. Tempatkan alat ukur di atas titik kerangka dasar atau titik kerangka penolongan dan atur sehingga alat siap untuk pengukuran dan catat tinggi alat di atas titik ini. Yang pertama itu dirikan rambu di atas titik dan tegakkan rambu dengan bantuan nipu kotak. Arahkan perpotongan ke rambu ukur sehingga bayangkan tegak lurus secara diafragma berimpit dengan garis tengah rambu. Kemudian kencangkan kunci gerakan mendatar teropong. Yang ketiga, kendorkan kunci jarum magnet sehingga jarum bergerak bebas. Setelah jarum setimbang tidak bergerak dan baca dan catat azimut magnetis dari tempat alat ke titik bidik. Kemudian kencangkan kunci gerakan tegak teropong. Kemudian baca bacaan tengah-tengah, atas dan bawah serta catat dalam buku ukur. Saya akan menyampaikan materi tentang pengukuran tasimetri untuk pembuatan peta topografi secara polar. Posisi horizontal dan vertikal titik detail diperoleh dari pengukuran cara polar langsung diikatkan ke titik rangka dasar pemetaan atau titik rangka. Titik penolong yang juga diikatkan langsung dengan cara polar ke titik kerangka dasar pemetaan. Adapun unsur-unsur yang diukur, yang pertama azimut magnetis dari titik ke titik detail, yang kedua bacaan benang atas, tengah dan bawah, yang ketiga sudut miring, dan keempat titik alat di atas titik ikat. Selanjutnya pengukuran tasimetri untuk pembuatan peta topografi secara poligon kompas. Pengukuran poligon K3, H1, H2, H3, H4, H5, dan K4 dilakukan untuk memperoleh posisi horizontal dan vertikal di titik penolong. Sehingga ada dua hitungan, yang pertama hitungan poligon dan yang kedua hitungan beda tinggi. Adapun pula tata cara pengukuran poligon kompas. Yang pertama pengukuran koreksi bosol di titik K3 dan K4. Yang kedua pengukuran cara melompat atau spring station K3, H2, H4 dan K4. Yang ketiga pada azimut pada setiap titik pengukuran dilakukan pengukuran titik 2 sebagai berikut. Yang pertama azimut, yang kedua bacaan benang tengah atas dan bawah, yang ketiga sudut miring, dan keempat tinggi alat. Selanjutnya tata cara menghitung dan menggambarkan poligon kompas. Yang pertama hitung koreksi bosul di K3 sama dengan AEZG kali K31 kurang AZM K31. Selanjutnya hitung koreksi bosul di K1 sama dengan AZG kurang K42 kurang AZM K42. Selanjutnya koreksi bosul C
sama dengan rata-rata koreksi busul di K3 dan K4. Selanjutnya hitung jarak dan azimut geografis pada setiap sisi poligon. Hitung koordinat H1 sampai dengan HS dengan cara bounded atau transit. Plot poligon berdasarkan koordinat definitif.